Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya KJ Kenina, berbangun dengan NIM 24110111028 dengan nomor absen 20 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ertisa Berunting dengan NIM 24110111032 dengan nomor absen 24. Baik, di sini kami akan mengerjakan tugas mata kuliah dari konseling multibudaya, yaitu dengan tradisi mukul dari suku Karo. Mukul dalam tradisi Karo adalah ritual terakhir dalam pernikahan adat di tanah Karo, di mana pengantin makan malam bersama dengan satu ekor ayam utuh yang disaksikan oleh keluarga kedua mempelai. Nah, ritual ini juga melibatkan ramalan tentang kehidupan rumah tangga dan nasihat sebagai pedoman hidup. Jadi, langkah pertama dalam memukul itu yaitu persiapan, di mana ayam utuh disajikan sebagai hidangan utama. Keluarga kedua mempelai berkumpul di rumah mempelai pria. Tentu saja dalam suasana harus kondusif, penuh kehangatan dan kasih sayang. Jadi, dalam persiapan ini dapat kita lihat dengan video sebagai berikut. Nah, jadi yang tahap kedua adalah makan malam bersama. Di sini, pengantin pria dan wanita duduk bersama disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Mereka akan makan ayam utuh bersama. Nah, ini adalah simbol kesatuan dan persatuan. Selama makan, keluarga akan memberikan doa dan nasihat untuk masa depan pernikahan mereka. Nah, untuk lebih lengkapnya, lihat video berikut. Inilah uniknya adat Batak ya, khususnya Batak Karo. Lah nggak perburin pe.
Jadi, langkah yang ketiga dalam mukul itu doa dan memberi nasihat, di mana keluarga akan memberikan petuah dan nasihat terkait kehidupan berumah tangga. Dilihat nasihat-nasihat ini bertujuan untuk membimbing pengantin dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Keluarga juga akan meramal kehidupan rumah tangga pengantin ke depannya supaya lebih baik. Jadi, dalam langkah ketiga ini dapat kita lihat videonya lebih jelas di sini. Nah, pada yang tahap keempat adalah penutupan. Mukul ditutup dengan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Pengantin dan keluarga akan saling mengucapkan selamat dan doa untuk masa depan pengantin. Nah, untuk lebih contoh yang lebih detailnya, lihat pada video berikut.
Tradisi mukul ini dikaitkan ke dalam bimbingan konseling memiliki tujuan atau nilai-nilai konseling, yaitu yang pertama, membantu klien memahami dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang ketiga yaitu menguatkan relasi interpersonal terutama di dalam pernikahan. Tradisi mukul karo ke dalam teknik keterampilan segitiga konseling yang meliputi 3 keterampilan, yaitu keterampilan inti yang pertama, attending atau membangun hubungan dan kehadiran aktif. Yang kedua, responding atau menanggapi dan menggali perasaan serta pikiran klien. Dan yang ketiga adalah personalizing atau membantu klien mengkaitkan makna ke dalam hidupnya dan mengambil keputusan. Contoh teknis spesifik pada setiap keterampilan yang pertama itu contoh dari attending, yaitu menggunakan sapaan khas karo di awal sesi. Yang kedua, duduk sejajar menunjukkan kehadiran yang utuh. Yang ketiga, mendengarkan tanpa introspeksi saat klien bercerita tentang adat. Yang kedua, contoh dari responding. Yang pertama, kamu mengatakan bahwa kamu merasa tertekan saat berhadapan dengan keluarga pasangan. Apakah kamu merasa tidak cukup diterima? Yang kedua, seperti dalam tradisi mukul, kamu sedang belajar menyuapi pukul artinya memberi ruang untuk memahami perbedaan. Yang ketiga, contoh dari personalizing. Yang pertama, jika kamu memberikan tikar kepada pasanganmu, apa yang kamu harapkan bisa ia rasakan dari tikar itu? Yang kedua, bagaimana kamu bisa membawa nilai dari tradisi mukul ke dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai pasangan? Jadi, di sini saya akan menjelaskan langkah konseling dalam tradisi mukul, di mana tahap pertama itu ada pembukaan untuk membangun hubungan, di mana sesi pertama ini protokol akan menginformasikan akan adanya mukul kepada pihak keluarga, dan di mana di tahap pertama ini keterampilan konseling yang didapatkan itu ada attending, di mana kehadiran penuh, bahasa tubuh terbuka, kontak mata, dan sapaan budaya. Di mana tujuan dari ini membangun hubungan hangat. Konselor mengenalkan proses konseli sebagai ruang adat simbolis, tepat pasangan akan berkumulan makna, harapan, dan komitmen. Dan yang kedua itu elaborasi dan harapan dan nilai, di mana sesi kedua itu duduk di atas amak dabuhan namanya, dan di mana di dalam ini memiliki keterampilan konseling responding, di mana refleksi dan parafrase nilai kesucian dan pengharapan, di mana tujuannya ini konselor menggali apa arti pernikahan bagi kalian, menggambarkan kedudukan mereka sebagai pihak yang saling menghargai dan memulai hidup baru dengan nilai luhur. Yang tahap ketiga itu ada mengungkap dinamika relasi, di mana sesi ketiga ini laki-laki akan menyuapi nasi pukul, di mana di dalam keterampilan konseling ini termasuk corresponding, di mana menggali peran dan harapan masing-masing dalam menyelesaikan konflik, dan tujuannya dalam sesi ketiga ini supaya di sini juga bisa konselor bertanya, jika kalian harus menyuapi akan pukul satu sama lain dalam bentuk komitmen, apa yang akan kalian berikan? Seperti apa yang kalian akan harapkan begitu, untuk menggali kesediaan memberi dan menerima dalam pernikahan nantinya. Dan yang tahap keempat itu evaluasi komunikasi dan kepuasan, di mana sesi keempat ini menanyakan makanan, di mana keterampilan konseling yang terdapat di sini ada responding dan attending, di mana di sini aktif mendengarkan tentang kepuasan hubungan dan komunikasi. Dan tujuannya itu konselor menggali apakah pasangan saling mendukung, merasa cukup secara emosional dan praktis. Bisa digunakan metafora, apakah kalian merasa kenyang atau masih lapar dalam hubungan ini. Dari kata-kata ini memiliki arti bagi pengantin. Dan yang kelima itu adaptasi sosial keluarga, di mana sesi kelima dan keenam mulai pengenalan keluarga, di mana keterampilan konseling yang termasuk itu personalizing, di mana refleksi tentang identitas baru, peran sosial. Dan di sini tujuannya itu konselor membantu klien memahami bagaimana mereka mengubah identitas, sikap, dan penyesuaian terhadap sistem nilai keluarga pasangan. Dan yang keenam itu integrasi, komitmen, dan penutupan, di mana sesi ketujuh ini
bisa dibilang sesi terakhir di mana penyerahan tikar dan tudung, di mana teknik keterampilan konselingnya itu terdapat personalizing, di mana menyimpulkan makna, mengaitkan ke kehidupan nyata, dan tujuannya akan konselor memberikan simbolisasi jika kalian beristirahat di atas tikar ini, seperti apa ruang aman yang ingin kalian bangun, lalu bantu klien merumuskan komitmen hidup panjang. Mungkin sekian langkah-langkah tradisi mukul jika dikaitkan dengan teknik konseling. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tradisi mukul karo bisa dijadikan media simbolik dan kultural dalam sesi konseling pasangan dengan tetap menggunakan teknik keterampilan segitiga konseling ini. Dan ini memperkuat hubungan antara budaya dan psikologi, membuat sesi lebih bermakna dan relevan bagi konseling. Jadi sekian video-video kami. Jadi video sebelumnya merupakan tradisi karo, di mana tradisi tersebut tradisi mukul. Dan di situ kami juga sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam tradisi mukul ini dan sudah memperlihatkan videonya secara langsung. Jadi sekian tugas yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Akhir penutup kami ucapkan dengan salam para mesanti. Om Santi 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 Om. Dan kami juga menutup dengan tradisi kami yaitu tradisi karo. Maju